Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Aisyah Mira Putri Ilma dengan NIM 5334123 dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Jamiyah Mahmudiyah Langkat semester PAI 4A. Hari ini aku pengen ngajakin kalian buat dengerin sebuah cerita. Bukan dongeng ya, apalagi ceramah. Tapi cerita tentang kenapa aku bisa suka banget atau bahkan bisa dibilang jatuh hati nih sama salah satu teori belajar, yaitu teori psikoanalisis. Waktu orang-orang ngomongin tentang teori belajar, yang paling sering muncul itu ya biasanya behaviorisme, kognitivisme, ataupun konstruktivisme. Aku juga pernah nyoba tuh buat pahamin semua teori-teori itu. Dan yap, mereka semua keren. Tapi ada satu hal nih yang buat aku ngerasa kok kayaknya ada bagian dari manusia yang belum tersentuh ya. Lalu aku ketemu sama teori psikoanalisis. Awalnya emang ribet banget, banyak sekali istilah-istilah psikologinya. Tapi makin aku baca, makin aku sadar teori ini tuh ngomongin sisi terdalamnya manusia. Sesuatu yang gak kelihatan tapi ngaruh banget sama cara kita belajar dan berani melangkah. Jadi gini ceritanya. Dulu aku pernah punya nih satu murid privat, anak SD kelas 5. Kita samarin aja namanya jadi R. Nah, tiap kali aku ngajarin dia ini tuh kelihatannya bukan kayak nggak bisa, tapi kayak nggak mau nyoba, nunduk terus, jawabnya asal-asalan. Awalnya frustasi juga, sempet mikir, anak ini beneran males kah? Gak niat? Atau memang gak tahu sama sekali? Tapi entah kenapa aku gak tega aja nih buat langsung nilai si anak ini. Jadi aku coba ajak dia ngobrol pelan-pelan. Dan ketika dia akhirnya terbuka, aku terdiam. Jadi dia cerita, dulu dia pernah salah baca nih waktu disuruh maju sama gurunya ke depan kelas. Teman-teman dia, bahkan gurunya sekalipun ikut ngetawain dia. Jadi semenjak saat itu, tiap kali dia disuruh belajar, dia ngerasa takut salah dan takut ditertawain lagi. Di situ aku langsung teringat nih sama teori Freud, di mana menurut teori psikoanalisis, manusia itu hidup dalam dua alam, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Dan seringkali yang paling memengaruhi segala tindakan kita adalah sesuatu yang tersembunyi di bawah sadar. Si R ini mungkin sadar kalau belajar itu penting buat dia, tapi alam bawah sadarnya mengartikan belajar itu sebagai sebuah rasa malu. Dan malu itu luka buat dia. Luka itu yang menahan semua semangat yang mungkin sebenarnya dia punya. Teori ini juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada ID. ID ini ialah keinginan sadar yang impulsif. Contoh, pokoknya aku pengen main. Lalu ada super ego. Super ego ini kayak suara hati kita yang bakal kasih tahu, tapi aku harus belajar. Nah, datanglah si ego. Ego ini adalah penengah antara si ID dan super ego. Dalam proses belajar, ketiganya ini saling tarik menarik. Anak bisa aja nih punya keinginan yang luar biasa untuk main, tapi di satu sisi dia juga sadar kalau dia harus belajar. Nah, si ego ini yang akan menyesuaikan antara keinginan untuk bermain dan keinginan untuk belajar. Tapi kalau ada trauma yang terpendam, ego bakalan kalah. Dampaknya apa? Anak bakalan lebih memilih untuk diam, karena menurut dia diam lebih aman. Terus kenapa aku bisa suka banget nih sampai jatuh hati sama teori psikoanalisis ini? Karena teori ini nggak kasih kita rumus pasti gimana cara ngajarin anak. Tapi dia kasih kita pemahaman yang dalam tentang kenapa anak belajar atau kenapa anak nggak mau belajar. Nah, terus teori ini juga ngajarin kita untuk peka. Kadang anak itu nggak butuh ditambah dia PR-nya, tapi dia butuh dirangkul perasaannya. Dia butuh ditanya, bagaimana kabarmu hari ini? Gimana belajarnya? Apakah kamu baik-baik saja? Begitu. Terus teori ini juga cocok nih buat guru ataupun pendidik yang menghadapi anak dengan trauma, tekanan, ataupun pengalaman buruk masa lalu. Dengan kita dapat memahami luka-luka yang terpendam ini,
kita bisa membantu mereka untuk memulihkan rasa percaya dirinya. Dan yang terakhir, teori ini buat kita sadar bahwa belajar itu bersifat manusiawi. Belajar itu bukan hanya tentang kognitif, tetapi juga soal emosi. Dan emosi yang dipendam terlalu lama bisa membunuh rasa ingin belajar anak. Mungkin kamu yang nonton video ini juga pernah ngerasain hal yang serupa. Pernah takut salah, pernah gak percaya diri, ataupun pernah takut gagal. Itu semua wajar dan itu bukan akhir. Dengan kita menyadari luka itu, kita bisa pelan-pelan sembuh dan belajar lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pembelajar yang lebih peka dan pendidik yang lebih manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.